Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ketemu lagi dengan Ustadzati di sini. Pagi ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin, yaitu tentang perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Masih semangat kan? Alhamdulillah. Materi kita hari ini cukup banyak. Mari kita awali dulu dengan doa menuntut ilmu agar apa yang kita pelajari mendapat ridho dari Allah dan juga dimudahkan dalam kalian menyerap materinya nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, kita lanjut materi kita hari ini adalah ciri-ciri makhluk hidup. Kenapa kita harus mempelajari ciri-ciri makhluk hidup? Karena di muka bumi ini ternyata banyak sekali benda-benda yang di sana ada yang merupakan makhluk tak hidup atau benda mati dan juga ada yang makhluk hidup. Biar kita bisa membedakan, maka kita harus tahu ciri-cirinya. Oh, benda ini termasuk benda hidup atau makhluk hidup. Oh, benda ini termasuk benda mati gitu. Hewan itu termasuk makhluk hidup apa? Tidak. Manusia itu termasuk makhluk hidup atau makhluk tak hidup. Kemudian ikan, kura-kura itu masuk makhluk hidup atau bukan? Itu dengan kita mempelajari ciri-cirinya, maka kita akan tahu. Oh, itu makhluk hidup. Oh, itu bukan makhluk hidup. Seperti itu. Oke anak-anak, seperti ini akan kita tampilkan sebagai ilustrasinya. Untuk masuk lebih lanjut nanti, kita tampilkan dulu sebuah lagu yang sudah akrab di telinga kalian. Pernah bernyanyi lagu ini? Kalau sudah lama tidak menyanyi, sekarang Ustazah minta kalian menyanyikan lagu Cicak di Dinding ini. Pelan-pelan tapi ya. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Alhamdulillah kalian masih hafal ya. Apalagi di sini ada tulisannya. Kalau lagunya, insya Allah kalian tidak lupa. Sejak kecil sekali, kalian sudah sering mendengarkan lagu ini. Oke? Buat apa toh kok lagu itu ditampilkan, Us? Kan itu lagunya anak-anak, adik-adikku yang masih kecil. Buat apa yang kalian SD kelas 3 ditampilkan lagu Cicak di Dinding? Tujuannya ini anak-anak. Dari lagu tersebut, coba kalian amati, ada tidak kira-kira ciri-ciri dari cicak? Ayo. Kalau kalian lupa, kita buka lagi yang tadi. Nih, cicak-cicak di dinding. Diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk. Hap, lalu ditangkap. Apa ciri-cirinya, Nak? Sudah ketemu? Oke, coba kita samakan dengan apa yang Ustazah tulis di sini ya. Oh, ternyata dari lagu tersebut kita tahu cicak itu bergerak dengan cara apa? Dengan cara merayap di dinding. Ya. Kemudian cicak memerlukan makan. Makanan cicak itu adalah nyamuk. Bayangkan anak-anak. Cicak yang hanya merayap di dinding, dia tidak bisa terbang, dia tidak bisa melompat, tetapi atas karunia Allah, cicak itu diberi keistimewaan. Bisa menangkap nyamuk yang terbang di sekelilingnya. Kita saja untuk menangkap nyamuk sulit ya. Meskipun gerakan kita itu lebih banyak, tetapi Allah memberikan keistimewaan pada cicak yang hanya bisa merayap di dinding, itu bisa menangkap nyamuk. Pakai apa anak-anak? Iya betul, pakai lidahnya yang menjulur bisa sangat panjang untuk menangkap nyamuk. Nanti kalian bisa perhatikan
di rumah, kalau misalnya ada cicak, kira-kira dia makan nyamuknya dengan cara seperti apa? Tetapi biasanya kita memang sulit untuk bisa mengamati karena gerakannya sangat cepat. Bisa-bisa kalau melihat kita, cicaknya sudah lari duluan, nyamuknya sudah terbang, gitu ya. Oke. Ya, itu tadi salah satu ciri cicak. Oh, 2 ya. 2 ciri cicak yang di sana ada bergerak, kemudian memerlukan makan. Ya. Sekarang kita lihat hewan yang lain yuk. Ini hewan apa ini? Ikan. Ya, betul. Ikan ada di akuarium ini. Cuman gambarnya Ustazah potong, akuariumnya tidak kelihatan. Kemudian ini juga gambar ikan. Kemudian ada gambar apa lagi nih? Ada gambar cicak. Iya. Kemudian ada gambar nyamuk. Ini ada gambar nyamuk ya. Kemudian dari sini pertanyaannya adalah hewan apa saja ini? Tadi kita sudah jawab bersama-sama, sudah kita sebutkan bersama-sama. Ini adalah ikan, kemudian ini adalah cicak, yang di sana adalah nyamuk. Dapatkah kalian menyebutkan ciri-ciri hewan tersebut? Hampir sama seperti tadi ya. Coba kalian sebutkan ciri-cirinya. Nah, 1, 2, 3. Sekarang kita samakan dengan apa yang Ustazah tulis di sini. Ciri-ciri nyamuk, cicak, dan ikan. Oke. Nyamuk itu bergerak terbang dengan sayap. Kemudian nyamuk makan dan minum darah. Nah, hati-hati. Kalau di rumahnya banyak nyamuk, silakan memakai obat nyamuk, bisa dioleskan dengan autan gitu ya. Maaf bukan menyebut merek. Kemudian bisa juga pakai minyak kayu putih dan seterusnya. Itu agar tubuh kita tidak dihinggapi nyamuk dan darah kita tidak dihisap. Kalau darah kita sudah dihisap nyamuk, biasanya akan kotor. Hati-hati juga, sering sekali di daerah kita banyak yang kena nyamuk demam berdarah. Jaga kebersihan, nggih. Oke, itu tadi ciri nyamuk. Yang pertama bergerak dengan sayap, kemudian yang kedua makan dan minum darah. Kemudian hewan apa lagi tadi selain nyamuk? Ada cicak. Iya, cicak itu hidupnya di darat. Dia menempel di dinding tetapi tidak terbang, maka dikategorikan hidupnya di darat. Cicak bergerak merayap di dinding. Ini pergerakannya cicak. Kemudian cicak makannya nyamuk. Tadi sudah disebutkan di lagu Cicak-cicak di Dinding ya. Kemudian ternyata ada perilaku cicak yang sering kita jumpai, yaitu cicak suka memutuskan ekornya. Kenapa ya kira-kira cicak suka memutuskan ekornya? Coba nanti kalian tanya sama ayah bundanya. Ayah, ibu, cicak itu kok suka memutuskan ekornya, kenapa toh? Ekornya ditinggal pergi loh. Terus dia nggak punya ekor lagi. Bagaimana? Ada apa? Kira-kira ekornya bisa tumbuh lagi enggak? Gitu. Nanti diskusikan ya sama ayah ibu ya. Tanya-tanya. Oke. Kemudian binatang yang ketiga itu tadi ada ikan. Nah, ikan itu hidupnya di mana, Nak? Iya, betul. Hidupnya di air. Ikan bergerak tidak? Ikan bergerak dong. Bergeraknya tapi beda. Dia berenang-renang. Tidak terbang, tidak merayap, tetapi berenang. Berenangnya menggunakan apa? Menggunakan sirip, gitu ya. Berenang menggunakan sirip. Kalau kita berenang menggunakan apa? Menggunakan pelampung bagi yang belum pintar berenang. Oke. Ya, ikan makannya apa ikan? Ikan makannya adalah jentik-jentik nyamuk, kotoran-kotoran yang ada di air gitu ya. Itu makanan ikan. Ingat, jentik-jentik nyamuk bukan nyamuknya. Kalau nyamuknya ikan tidak bisa nangkep. Tetapi jentik-jentik sebelum menjadi nyamuk itu kan ada jentik-jentik di air itu.
Kalau misalnya kamar mandi sudah 4 hari, 5 hari tidak dikuras, itu ada jentik-jentik nyamuk di situ. Nah, kalau ikan berada di dalamnya, maka dia akan memakan jentik-jentik nyamuk tersebut. Itu ciri-ciri nyamuk, cicak, dan ikan. Oke, kita lanjut. Nah, kesimpulan pertama yang bisa kita ambil adalah ikan, nyamuk, dan cicak itu sama-sama makhluk hidup. Kenapa? Karena dia menganut atau punya ciri-cirinya makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup itu antara lain adalah bergerak dan butuh makanan, gitu ya. Ikan tadi bergerak, nyamuk bergerak, cicak bergerak. Kemudian ikan butuh makan, nyamuk butuh makan, cicak butuh makan. Itu adalah kesimpulan dari ciri ikan, nyamuk, dan cicak. Ciri makhluk hidup bergerak dan butuh makanan. Yuk, kita lanjut lagi. Wah, ini sedang apa ini? Pernah kalian pagi-pagi ketika bangun kemudian membuka jendela? Kemudian menghirup udara segar. Wah, segar sekali udaranya gitu ya. Sambil menatap matahari. Pernah enggak? Oh, enggak pernah membuka jendela? Masa yang membukakan jendela ayah sama ibu? Mulai sekarang, kalau bangun tidur, sudah habis sholat subuh, biasakan buka jendela biar udara berganti. Udaranya berganti, nanti kita akan lebih sehat. Hirup udara pagi banyak-banyak, maka nanti jantung kalian akan semakin sehat. Oke, kira-kira anak itu sedang ngapain ya? Pikir sih, siapa ini? Pikir boneka yang ada di sini ya. Apa yang sedang dilakukan anak itu? Dijawab oleh temannya. Oh, dia itu sedang menghirup udara segar. Nah, seperti yang Us ceritakan tadi ya. Jadi anak ini bangun pagi, membuka jendela, kemudian menghirup udara segar. Udara pagi hari itu adalah udara yang paling segar. Yuk, gambar apa lagi yang ada? Gambar apa ini, Nak? Gambar ikan. Iya, ini adalah gambar ikan. Oh, si boneka bertanya lagi. Apa ikan juga bernafas ya? Kira-kira bagaimana? Iya, ikan itu juga bernafas, anak-anak. Jadi semua binatang, semua makhluk hidup itu bernafas. Gitu. Sekarang kalian boleh catat. Kesimpulan kedua. Tadi sudah ada kesimpulan pertama, sekarang kesimpulan kedua. Makhluk hidup, semua makhluk yang hidup itu pasti bernafas. Kita bernafas, Us bernafas, kalian bernafas, Mbak Kaira bernafas, Mbak Alika bernafas, Mas Dani bernafas, gitu ya. Masih bernafas kan sampai hari ini? Alhamdulillah. Allah memberikan oksigen gratis, memberikan udara buat kita untuk bernafas. Gitu ya. Maka kita harus pandai-pandai bersyukur. Kalau oksigen di rumahnya Pak Dokter, di rumahnya Bu Dokter itu mahal. Tetapi Allah memberikan pada kita itu gratis, tis. Maka kita harus pandai bersyukur. Oke? Cara bernafas makhluk hidup itu berbeda-beda. Manusia itu bernafas dengan paru-paru. Jadi kalau kita bernafas itu paru-paru kita itu mengembang, mengempis, terisi, kemudian dibuang lagi. Itu artinya manusia bernafas dengan paru-paru. Kemudian kalau ikan itu bernafas dengan insang. Ikan bernafas dengan insang. Bagaimana dengan cicak? Bagaimana dengan hewan yang lain? Berbeda-beda juga, gitu ya. Oke, jadi kesimpulan kita yang kedua adalah makhluk hidup pasti bernafas. Jadi 3
ciri makhluk hidup sudah kita dapatkan loh ya. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi adalah bergerak. Yang kedua adalah membutuhkan makan. Yang ketiga adalah bernafas. Ya. Kemudian kita lanjut. Ini ada tumbuhan, Nak. Lah kira-kira tumbuhan itu bernafas apa tidak ya? Tumbuhan itu makhluk hidup apa bukan? Tumbuhan itu tadi bergerak. Memenuhi syarat bergerak apa tidak? Coba perhatikan tumbuhan di sekeliling kalian. Bergerak apa tidak? Bergerak, tapi bergeraknya tidak berpindah tempat seperti manusia dan hewan. Bergeraknya hanya menggerak-gerakkan daun, meliuk-liuk gitu ya. Itu artinya pohon tersebut juga makhluk hidup. Gitu ya. Kemudian tumbuhan bernafas apa tidak? Tumbuhan bernafas. Alat nafasnya tapi berbeda dengan kita. Alat nafasnya nanti namanya adalah stomata. Kita pelajari lebih lanjut nanti di kelas atas. Oke. Ini ada tumbuhan. Tumbuhan itu ketika ditanam bijinya, kemudian nanti akan tumbuh semakin tinggi gitu ya. Tergantung apa yang kita tanam. Kalau dia adalah bunga, maka lama-kelamaan akan berbunga. Masih ingat kalian ketika kalian kelas 1, kita menanam kangkung ya, di polybag kecil, kalian berkelompok-kelompok itu, membawa pupuk dari rumah, kemudian menanam kangkung di sekolah. Itu setiap hari kalian menengok tanaman yang kalian masukkan ke dalam polybag, bijinya. Sudah tumbuh belum toh Us? Belum. 2 hari, 3 hari, seminggu. Akhirnya Ustazah ingat betul, yang tumbuh pertama kali itu punyanya Mas Elang itu. Punyanya Mas Elang itu kangkungnya tumbuh terlebih dahulu. Yang ditanam buahnya ternyata yang tumbuh hanya 3. Gitu ya. Itu artinya tanaman itu semakin lama semakin tinggi. Semakin tinggi. Kangkungnya semakin tinggi. Tetapi karena kita tidak rajin menyirami pada saat itu, kangkungnya kemudian mati. Gitu ya. Oke. Kemudian manusia. Manusia itu tumbuh apa tidak? Ketika anak-anak itu umur 0 sampai 1 tahun, masih bayi sampai 1 tahun, itu tingginya hanya sekitar 50 sampai 60 cm. Kemudian setelah 1-2 tahun nanti menjadi 80 cm. 2-3 tahun berbeda lagi. 4-5 tahun berbeda lagi. Sekarang tinggi kalian berapa ini? Oh, 1 meter lebih ya. Kalau Ustazah tingginya sekitar 155, kalau tidak salah 155 cm gitu ya. Karena Ustazah sudah tinggi. Nanti kalau kalian seusia Ustazah mungkin ada yang sudah lebih tinggi dari Ustazah saat ini. Gitu ya. Karena pertumbuhan manusia itu berbeda-beda. Oke. Demikian pun dengan hewan. Ini tadi contoh tumbuhan. Ini manusia, kemudian hewan. Ini ada telur apa, Nak? Telur puyuh, iya. Ada yang suka makan telur puyuh? Wah, enak ini. Di warung-warung soto biasanya banyak ini. Sate telur puyuh. Ya. Ternyata telur puyuh itu kalau sudah cangkangnya terlepas, itu mempunyai isi makhluk seperti ini. Ini namanya burung puyuh ya, sampai dewasa seperti ini. Nah, dia juga bertumbuh mulai dari telur, kemudian burung puyuh kecil, kemudian agak besar sampai dewasa, sampai ini nanti bertelur juga gitu ya. Kalau masih kecil kan tidak bisa bertelur. Kalau sudah besar nanti mengeluarkan telur lagi gitu. Namanya hewan ini juga tumbuh. Seperti itu. Nah, dari gambar di atas bisa disimpulkan bahwa makhluk hidup itu dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh itu artinya adalah
bertambah ukuran dari tinggi dan beratnya. Jadi yang tumbuh itu tidak hanya tingginya tetapi juga beratnya. Kalian semakin besar semakin tinggi, bertambah bobotnya seperti itu. Artinya makhluk hidup itu dapat tumbuh dan berkembang, bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Anak-anak masih semangat? Oke, kalau masih semangat kita lanjutkan lagi. Ini tadi adalah kesimpulan yang ketiga. Kesimpulan yang pertama, makhluk hidup itu bergerak, membutuhkan makan. Kemudian disusul kesimpulan yang kedua tadi, makhluk hidup itu bernafas. Sekarang kesimpulannya ditambah lagi bahwa makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang. Yuk, lanjutannya apa ini? Siapa yang kalau pagi hari suka siram-siram bunga? Iya, anak-anak perempuan ini biasanya. Tapi tidak apa-apa loh anak laki-laki siram-siram bunga. Nanti kalau kita sudah di sekolah, bunga-bunga yang ada itu sering kita sirami ya, biar tidak mati. Di sekolah kalian banyak ditanam tumbuhan-tumbuhan besar sekarang. Ada jeruk, ada nangka, ada cempedak dan seterusnya. Banyak itu. Ya. Nih, ini ada kuda. Kudanya lagi ngapain, Nak? Kudanya sedang makan rumput, gitu ya. Kemudian ini ada apa lagi? Oh, ada Mas Gesang dan teman-temannya. Ada Mas Gesang, ada Mas Fandi nih ya. Ada Mas Abi mosok keriting. Enggak ya, berarti bukan Mas Abi nih. Sama temannya yang lain ini berarti sedang makan bersama. Oke, ya. Kira-kira dari situ bunga disirami, kuda makan rumput, manusia juga makan. Kenapa ya? Nah, makhluk hidup itu memerlukan makanan dan air. Sebagian hewan memerlukan tumbuhan untuk makanan. Jadi, seperti kuda tadi, dia membutuhkan tumbuhan, yaitu rumput untuk makanannya dia. Kalau manusia membutuhkan apa untuk makan? Manusia itu bisa makan dari tumbuh-tumbuhan, bisa juga memanfaatkan hewan untuk dimakan. Jadi manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan. Keselingan, itu kesimpulan kita yang keempat. Yuk, dari sana, dari semua yang sudah Ustazah terangkan tadi, kita buat rangkuman bersama yuk. 1. Makhluk hidup itu dapat bergerak sehingga dapat berpindah tempat. Cara bergerak makhluk hidup berbeda-beda. Manusia berjalan atau berlari menggunakan kaki, burung terbang menggunakan sayap, ikan berenang menggunakan sirip, dan lain-lain. Nanti bisa kalian menyebutkan binatang yang ada di sekitar kalian, kemudian alat geraknya seperti apa. Dicoba-coba sendiri di rumah, ya, berlatih. Yang kedua, makhluk hidup itu bernafas. Ya, makhluk hidup itu bernafas. Alat pernafasan makhluk hidup itu bermacam-macam. Manusia bernafas dengan paru-paru, ikan bernafas dengan insang, serangga itu yang terbang-terbang itu, bernafas dengan trakea, kemudian kalau tumbuhan bernafas dengan stomata pada hijau daunnya. Oke. Yang ketiga, dari ciri makhluk hidup tadi, makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang. Ya. Manusia ketika bayi tubuhnya kecil, lalu berangsur-angsur tumbuh menjadi besar. Begitupun hewan dan tumbuhan juga mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran tubuh maupun berat. Oke. Kemudian masih ada lagi enggak ya rangkuman kita hari ini? Iya, makhluk hidup itu membutuhkan makan. Tadi sudah dinukil di depan, banyak sekali. Makhluk hidup itu makanannya berbeda-beda.
Hewan memerlukan tumbuhan sebagai makanan. Manusia membutuhkan hewan dan tumbuhan untuk makan. Contohnya tadi, kudanya makan rumput, kemudian tanamannya tadi butuh air, kemudian tadi ikan itu makan jentik-jentik nyamuk, cicak itu makan nyamuk, kemudian apa lagi tadi ya? Oh, nyamuk. Nyamuk itu makan minumnya pakai darah dan seterusnya. Itu rangkuman kita hari ini. Makhluk hidup itu cirinya bergerak, bernafas, tumbuh, dan membutuhkan makanan. Manusia ini contohnya, kalian olahraga pagi, manusia itu dapat melakukan gerak dengan bermacam-macam cara. Kalau hewan itu bergerak dengan cara tertentu saja. Misalnya katak melompat, cicak tadi dengan cara apa? Merayap gitu ya, tidak bisa terbang. Kalau tuh burung bisa terbang tapi tidak bisa berenang, seperti itu. Tapi manusia bisa melakukan gerakan dengan bermacam-macam cara. Ini misalnya berjalan ke samping kiri bisa, berjalan ke samping kanan juga bisa, ke depan oke, ke belakang siap gitu ya. Oke, berlari bisa. Berlari ke depan, berlari ke belakang, berlari cepat ke samping kanan, berlari cepat ke samping kiri gitu ya. Berbelok-belok, membentuk lingkaran. Itu kalau kalian bercanda sama teman-temannya seperti itu, manusia dapat melakukan gerakan bermacam-macam cara. Bisa kalian praktekkan ini? Bisa lebih sehat. Oke, yuk. Bagaimana cara agar kamu dapat menyelesaikan kegiatan berjalan dan berlari dengan cepat? Tentunya kita membutuhkan energi. Energi itu salah satunya didapat dari makanan. Gitu nggih. Kekuatan kaki menjadi faktor utama keberhasilan dalam kegiatan perlombaan kombinasi gerak, berjalan, dan berlari. Dalam setiap perlombaan selalu ada yang menang dan yang kalah. Kalau menang harus bagaimana? Pemenang harus bersyukur dan tidak boleh sombong. Sebaliknya, yang kalah tidak boleh berkecil hati dan harus terus berusaha. Nah, bersyukur kepada Tuhan, ini tadi harus bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan Allah termasuk pengamalan Pancasila. Masih ingat Pancasila? Alhamdulillah masih. Nanti kalau lupa dibuka-buka lagi buku kelas 2-nya. Pancasila. Panca itu 5. Sila itu ada beberapa hal yang diutarakan di sana. Ketentuan-ketentuannya. Jadi ada 5 sila. 1 sampai 5. Hafalkan lagi ya. Oke. Nah, bagaimana cara kita bersyukur? Ya, bersyukur kepada Allah termasuk pengamalan sila pertama Pancasila. Bunyinya bagaimana? Bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Seperti itu. Itu sila pertama Pancasila. Lambangnya apa lambangnya? Lambang sila pertama Pancasila adalah bintang. Nah, lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan diri, kepercayaan, dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintahnya dengan baik. Selain itu juga harus menghargai kepercayaan orang lain. Kalau kita sebagai umat Islam, anak-anak, kita bersyukur kepada Allah itu dengan cara melakukan ibadah dengan baik. Utamanya adalah sholat. Sholat itu adalah salah satu wujud syukur kita kepada Allah. Salah satu media kita untuk berbicara dengan Allah. Gitu ya. Maka jangan sampai meninggalkan sholat. Oke, kita lanjut lagi. Apa saja hal yang dapat kamu lakukan untuk mensyukuri keragaman makhluk hidup? Coba nanti diskusikan sama ayah sama ibu, kemudian tuliskan di bukumu ya. Apa
yang dapat kita lakukan untuk mensyukuri keragaman makhluk hidup. Salah satunya tadi adalah dengan melakukan ibadah secara teratur, terutama adalah sholat. Yang lainnya apa? Nanti coba tanyakan sama ayah dan ibu, kemudian dituliskan di buku. Oke, siap. Lanjut ya. Aturan atau adab makan. Semua makhluk hidup tadi memerlukan makan ya? Iya. Manusia memerlukan makan, tumbuhan memerlukan makan, hewan memerlukan makan. Nah, bedanya tumbuhan dan hewan dengan manusia adalah kalau manusia itu dikaruniai akal dan pikiran oleh Allah. Maka Allah memerintahkan kita untuk senantiasa berpikir dan belajar. Termasuk belajar tentang aturan atau adab makan. Kalian sudah sering melakukan itu di sekolah. Kita ingat-ingat kembali yuk. Apa aturan makan? Kita sebagai umat muslim, yang pertama adalah makan makanan yang baik atau halal untuk pertumbuhan. Karena dengan kita makan makanan yang halal, maka jiwa kita itu juga akan bersih dan sehat. Insya Allah kita akan terjaga. Melakukan ibadah juga ringan. Berbicara hanya dengan yang baik-baik. Melihat hanya untuk yang baik-baik itu. Itu pengaruh makanan yang halal untuk pertumbuhan kita. Gitu. Kemudian yang kedua adalah berdoa sebelum dan sesudah makan. Kalau kita sedang makan bersama di sekolah, kita berdoa dulu ya sebelum makan. Masih ingat doanya? Masih, alhamdulillah. Lakukan dimanapun nak. Lakukan ketika kalian makan. Dimanapun, di sekolah, di rumah, di warung makan. Itu lakukan doa dulu sebelum makan. Demikian pun sesudahnya. Ya, ucap bismillah awalnya, ucap alhamdulillah akhirnya. Oke. Selanjutnya apa? Adab makan? Mencuci tangan tadi ya. Oke. Sebelum kita menyentuh makanan kita, maka wajib tangan kita itu bersih agar kuman-kuman penyakit tidak masuk ke dalam perut kita sehingga perut kita tidak sakit. Oke. Lanjutnya adalah makan sambil duduk. Ayo, masih selalu melaksanakan ini di rumah kan? Makan sambil duduk. Ingat enggak kalau Ustadz sama Ustadzah di sekolah itu selalu mengingatkan kalian, ayo makan sambil duduk ya. Itu adalah contoh-contohnya yang langsung berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau makan selalu sambil duduk. Kemudian berikutnya, makan menggunakan tangan kanan. Nah, makan sambil duduk, kemudian menggunakan tangan kanan. Gitu ya. Kalau misalnya tangan kanan kita memegang sesuatu, tangan kanan saya sedang memegang buku. Makannya pakai tangan mana? Bukunya dipindah dulu ke tangan kiri. Atau kalau repot, bukunya ditaruh dulu. Makanannya diambil dengan tangan kanan. Kemudian memasukkan ke mulut juga menggunakan tangan kanan. Begitu ya nak? Jadi tidak ada alasan untuk makan tidak menggunakan tangan kanan. Oke, kita lanjut. Tidak berbicara saat sedang makan. Jadi, cara kita menghargai makanan yang kita makan itu adalah kita menikmatinya dengan baik. Dan salah satunya adalah tidak berbicara saat sedang makan. Kemudian, makan dengan tenang dan tidak tergesa-gesa agar makanan tidak berceceran. Dan pencernaan kita juga tidak bingung. Perut kita tidak bergejolak. Kalau kita makannya tergesa-gesa, semuanya langsung dimasukkan berbarengan seperti itu. Yang di mulut baru ditelan, kemudian dimasukkan lagi dan seterusnya. Nanti pencernaan kita akan bekerja sangat keras karena yang dimasukkan banyak sekali. Gitu nggih? Itu.
Jadi, kalau kita menerapkan aturan-aturan makan ini dengan baik dan benar, insya Allah kita akan senantiasa diberi kesehatan. Lagi, tadi makan sambil duduk. Di sini ditegaskan lagi bahwa makan tidak boleh sambil berjalan dan hanya secukupnya, tidak boleh berlebihan. Misal, suka sekali sama mie ayam. Ini ada murid kelas 3 nih yang suka sekali sama mie ayam. Dulu katanya mau membelikan mie ayam sama teman-temannya ya. Sampai sekarang masih corona belum sempat ketemu lagi. Oke, ya. Makan secukupnya saja. Meskipun suka banget sama mie ayam, jangan sampai tanduk atau menambah berlebih-lebihan. Misalnya sampai habis 3 mangkok, 4 mangkok. Tidak boleh. Ya. Makan secukupnya saja. Kalau berlebihan, maka nanti akan tidak sehat. Ya, dari situ itu menunjukkan semuanya adalah sikap bersyukur kepada Allah yang merupakan pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu apa tadi? Ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita sudah makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan, berarti kita sudah melaksanakan sila pertama Pancasila. Kalau yang belum, mulai dari sekarang yuk kita lakukan ya nak ya, agar kita senantiasa diridhoi oleh Allah, meskipun sekedar makan itu akan bernilai ibadah apabila kita berdoa dulu sebelum dan sesudahnya. Oke, kita lanjut. Apa-apa yang sudah kita pelajari tadi, silakan untuk dipahami baik-baik. Ciri-ciri makhluk hidup itu apa? Kemudian cara bersyukur kepada Allah itu seperti apa? Silakan untuk diterapkan. Kemudian olahraga yang bisa dilakukan tadi, yang ringan-ringan saja, bergerak-gerak ke sana ke sini tadi seperti apa? Boleh kalian praktekkan di rumah. Dari Ustadzah akhiri cukup sekian dulu. Kita sambung di lain waktu dengan materi yang lanjutan dari materi sekarang. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah, waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.